Hai Aries, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Kita coba cari tahu sama-sama yuk, menurut astrologi, apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman Aries Rising, Sun, dan Moon di bulan Januari 2024. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini adalah general reading. Kenapa? Karena birth chart atau data tabel kelahiran dan energi terkini tiap orang juga beda-beda ya. Yang nonton ini pasti banyak. Jadi kalau misalnya kamu rasa pesannya nggak 100% resonate sama kamu, nggak apa-apa, mungkin video ini memang bukan buat kamu. Tapi kita akan memasuki tahun 2024, atau aku bisa bilang kita sudah memasuki tahun 2024 dengan Mercury yang akhirnya direct setelah sempat retrograding, dan Jupiter juga direct di akhir tahun 2023. Dan ini dampaknya akan mempengaruhi aspek-aspek karir dan keuangan kamu. Mungkin kalau kemarin beberapa waktu, terutama di sepanjang bulan Desember 2023 dan beberapa bulan terakhir 2023 itu kamu agak ngerasa uring-uringan, atau kamu ngerasakan rencana kamu, plans kamu, target kamu, tujuan kamu terkait karir, terkait keuangan, terkait public image atau citra diri itu agak-agak unstable, agak-agak tidak stabil. Kamu mungkin jadi gampang moody, atau kamu jadi gampang emosian, kamu jadi gampang cranky karena kamu ngerasa kok aku udah punya rencana A, B, C, D, Z tapi delay-nya banyak banget, ketundanya banyak banget. Dan kamu akan mengawali tahun 2024 dengan memiliki keberanian atau bahkan motivasi di mana kamu akhirnya merasa Oke, kayaknya aku butuh si delay itu. Kayaknya aku butuh penundaan itu. Kayaknya aku butuh waktu buat mengevaluasi diri supaya kedepannya di 2024 tuh aku bisa bikin strategi-strategi inovatif atau langkah-langkah dan ide-ide kreatif yang bisa aku wujudkan dalam rencana-rencanaku jangka panjang. Mungkin kalian itu akan jadi lebih tertarik untuk mengasah potensi diri. Entah kamu akan mempelajari banyak hal baru nih di awal tahun 2024, misalnya mempelajari tentang gimana cara mengelola aset, gimana cara mengelola keuangan yang baik, gimana cara kamu bisa berkomunikasi dengan lebih efektif di publik, atau gimana caranya agar kamu bisa lebih dihargai di publik dengan kolega, dengan rekan kerja, dengan teman-teman, dengan atasan, bos, senior, atau siapapun orang-orang di luar sana. Kalian itu akan lebih tertarik untuk aku bisa bilang self pampering atau memperbaiki diri, membenahi diri dalam cara apapun. Gak apa-apa sih, mumpung juga energinya masih energi New Year ya, masih energi awal tahun. Jadi kamu tuh aku bisa bilang lagi semangatnya banget untuk fokus ke achievements, atau fokus ke target, fokus ke pencapaian-pencapaian yang memang mau kamu maksimalkan, mau kamu gunakan. Dan kalian perlu mengingatkan satu hal nih ke diri kalian sendiri, karena make sense banget. Aku gak kaget kalau misalnya kalian cerita di awal tahun tuh kamu malah lagi ambisiusnya banget dan pengen agar usaha kamu tuh cepet berbuah manis. Tapi ingatkan dirimu kalau slow and steady wins the race. Segala hal yang sifatnya perlahan tapi pasti, itu pasti lebih bisa diperjuangkan dan lebih bisa dipertahankan dibanding kamu pengen buru-buru atau kamu pengen tergesa-gesa. Mungkin kalian itu pengen menunjukkan potensi kamu, atau kamu pengen showcase, kamu pengen flexing, pengen memamerkan bakat dan potensi kamu, atau bahkan seperti aku bilang tadi, kalau di antara kalian banyak yang tertarik buat belajar hal-hal baru, aku gak kaget. Dan mungkin kamu pengen sharing tentang ilmu yang kamu dapatkan, pengalaman yang kamu dapatkan, pelajaran-pelajaran hidup, atau bahkan wisdom dan kebijaksanaan yang kamu dapatkan gitu loh. Dan kalian itu aku bisa bilang kalian akan haus pujian di bulan Januari. You just wanna make a good impression. Kalian ingin agar bisa memberikan kesan dan dampak yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Terutama ketika nanti ada full moon di akhir bulan Januari 2024. Full moon-nya itu akan kena ke fifth house area kamu. Mungkin kamu ingin menghabiskan banyak waktu dengan anak, keluarga, atau
dengan hobi kamu, dengan hal-hal yang kamu suka. Dan gunakan kesempatan ini, gunakan sepanjang bulan Januari 2024 untukmu sebetulnya susun strategi realistis. Bikin rencana, bikin plan jangka panjang terkait bagaimana caramu ingin membenahi atau meningkatkan kualitas hubungan kamu dengan teman-teman kamu, dengan kolega kamu, dengan orang-orang yang kamu percaya, dengan anak, dengan keluarga, atau kalau kamu tertarik buat nurturing atau merawat inner child kamu, merawat versi diri kecil kamu dengan melakukan hobi atau aktivitas yang kamu suka, go ahead, lakukan itu. Ambil waktu, karena Januari itu bukan waktunya buat kamu tergesa-gesa. Tapi berjalanlah selangkah demi selangkah, pelan-pelan, belajar untuk bisa lebih lembut lagi sama dirimu sendiri. Jangan sampai karena kamu dipenuhi dengan ambisi atau harapan, ujungnya malah kamu pengen ngegas, kamu pengen tergesa-gesa, tapi ternyata tidak maksimal usahamu. Ketika nanti Pluto masuk ke Aquarius di awal, nggak bisa dibilang awal juga sih, di minggu terakhir menjelang minggu terakhir antara tanggal 20, 21, 22, 21 terutama, tergantung kamu tuh tinggal di daerah mana di bumi ini. Pluto di Aquarius itu akan berdampak membantu kamu mengevaluasi koneksi, lingkungan, hubungan, pertemanan, harapan jangka panjang, target atau goals yang mungkin akan membuat kamu cek and recheck atau memastikan mana sih sebetulnya mimpi atau harapan yang bukan cuma bisa aku kejar, tapi juga bisa aku usahakan dan bertanggungjawabkan dengan bijaksana. Sangat mungkin untuk kalian tertarik untuk mengevaluasi rencana-rencana jangka panjang kamu, rencana-rencana 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan membuat perubahan terkait apa makna kemanusiaan buat kamu, apa makna humanity, apa makna friendship, apa makna connection, apa makna pertemanan, apa makna koneksi, dan apa makna being in power and in control of your own life and your own dreams. Apa makna kamu harus bisa memegang kontrol dan memegang kendali atas mimpimu, harapanmu, dan masa depanmu. Kalian akan lebih tertarik untuk bisa lebih bertanggung jawab dalam memaksimalkan potensi, bakat, talenta untuk mungkin menyelesaikan project-project atau rencana atau strategi atau plans yang mungkin sempat ketunda, atau bahkan dalam mengusahakan rencana project atau target-target baru gitu loh. Tapi sekarang kalian itu bukan lagi tergesa-gesa, dan aku sudah bilang lebih baik tidak tergesa-gesa. Kalian akan semakin termotivasi untuk gak apa-apa jalannya pelan-pelan, tapi aku tahu ini tuh hasilnya bisa maksimal. Gak apa-apa jalannya pelan-pelan, tapi aku tahu nanti aku bisa puas dengan usahaku sendiri. Mungkin banyak di antara kalian yang bisa berdiskusi dengan teman atau sharing sama teman, dan ketika kamu banyak sharing ini, ketika kamu banyak cerita atau diskusi sama orang, malah orang-orang yang diskusi sama kamu atau ngobrol sama kamu itu bisa memotivasi kamu untuk menggali lebih dalam tentang bahkan bakat-bakat atau potensi dan talenta terpendam yang sebelumnya kamu gak sadar tentang itu. Revelation. Aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku sampaikan buat teman-teman Aries. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.